Selamat datang kembali di channel Relawan Ilmu 3. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas modul 23 coaching untuk supervisi akademik. Pada alur Merdeka Mulai Dari Diri, kita akan menjawab beberapa pertanyaan refleksi tentang coaching untuk supervisi akademik. Mulai dari pertanyaan pertama, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah. Ceritakan perasaan sebelum dan setelah di coaching. Alhamdulillah, saya menjadi guru sejak tahun 2010 dan selama 12 tahun menjadi guru, saya sudah sering disupervisi oleh kepala sekolah. Bahkan setiap semester di sekolah kami, kepala sekolah melakukan supervisi untuk penilaian kinerja guru, terutama di akhir tahun. Perasaan saat saya disupervisi, awalnya saya merasa grogi, tapi lama-kelamaan karena sudah terbiasa, akhirnya saya bisa lebih enjoy. Dan menurut saya sebenarnya kegiatan supervisi ini hampir sama dengan apa yang kita lakukan saat kuliah, yaitu program micro teaching saat di kampus. Kita melangkah ke pertanyaan reflektif yang selanjutnya. Ceritakan atau gambarkan bagaimana pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Nah, dari sekian banyak kegiatan observasi yang pernah saya lalui, ada satu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya, yaitu pengalaman saat saya sudah merancang skenario pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Skenario pembelajaran saya menggunakan model kooperatif Number It Heads Together atau NHT yang di akhir fasenya menggunakan game permainan. Sebelum saya disupervisi, tentunya saya sudah memikirkan kira-kira apa yang terjadi saat saya disupervisi. Olehnya itu, saya melakukan berbagai langkah antisipasi, dan saat itu dengan perasaan was-was, saya menghadap langsung ke kepala sekolah agar tidak masuk ke kelas saya secara langsung, tapi diwakili oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Karena pada saat itu, kepala sekolah saya adalah seseorang yang memiliki karisma atau aura yang membuat siswa saya seketika berubah kalem seperti batu. Padahal setahu saya beliau adalah pribadi yang ramah, bahkan humoris, tapi anehnya siswa-siswa begitu bertemu beliau langsung berubah 180 derajat. Oleh karena itu, saya merasa jika beliau masuk ke kelas mengobservasi saya secara langsung, skenario pembelajaran saya tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Game di akhir pembelajaran tidak akan berlangsung jika siswa saya hanya akan diam membisu seperti batu. Oleh karena itu, saya menghadap ke beliau langsung dan alhamdulillahnya kepala sekolah saya setuju. Beliau hanya mengintip dari luar dan bukan mengobservasi langsung di kelas. Dan yang menggantikan beliau masuk mengobservasi secara langsung adalah Wakasek bagian kurikulum. Alhamdulillah, skenario pembelajaran saya berjalan mulus dan permainan berlangsung sangat seru. Nah, itu tadi cerita saya tentang salah satu pengalaman observasi saya yang paling seru. Kemudian pengalaman setelah diobservasi atau supervisi, rasanya lebih lega karena alhamdulillah pembelajaran berjalan sesuai dengan skenario dan berlangsung seru. Setelah diobservasi, kepala sekolah dan wakasek kurikulum memberi penguatan tentang kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran. Di sini saya merasa tercerahkan tentang kelebihan dan kekurangan saya. Kita lanjut ke pertanyaan reflektif yang ketiga. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Hal yang harus kita pahami bersama bahwa supervisi itu tujuannya bukan untuk mencari kekurangan guru, tetapi menurut saya supervisi yang bisa mengembangkan potensi pendidik adalah yang praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi sekolah, kemudian yang sistematis, yang dikembangkan sesuai perencanaan yang matang, kemudian yang objektif, kemudian realistis, artinya berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, lalu bersifat antisipatif, artinya mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi, bersifat konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Yang ketujuh, bersifat kooperatif, artinya ada kerjasama yang baik antar supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran.
Selanjutnya, supervisi hendaknya bersifat kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran. Yang kesembilan, demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Yang ke-10, aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi. Yang ke-11, humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, sabar, antusias, dan penuh humor. Yang ke-12, berkesinambungan. Yang ke-13, terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan. Dan yang terakhir, bersifat komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi. Nah, berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambar ideal sebelumnya dari skala 1 sampai 10. Nah, menurut saya pribadi, jika saya saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, maka posisi saya mungkin di posisi 8 karena saya sudah dibekali berbagai ilmu dan keterampilan untuk melakukan coaching di pendidikan guru penggerak. Di program pendidikan guru penggerak, terutama di modul ini, sudah dijelaskan tentang bagaimana cara melakukan coaching untuk kegiatan supervisi pendidikan. Kita melangkah ke pertanyaan reflektif selanjutnya. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal dalam melakukan kegiatan supervisi? Untuk mencapai situasi ideal bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti mustahil. Oleh karena itu, aspek yang dibutuhkan, yang pertama, paradigma berpikir coaching yang meliputi 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang terakhir, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kemudian kita juga harus memahami prinsip coaching, yaitu yang pertama, kemitraan, yang kedua, proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Nah, diharapkan dengan memahami dan mampu menerapkan paradigma berpikir coaching serta prinsip-prinsip coaching, kita bisa mencapai kondisi atau situasi yang ideal untuk melakukan coaching atau supervisi rekan sejawat. Kita lanjut ke pertanyaan reflektif selanjutnya. Apa saja harapan yang Anda ingin lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Tentu saja harapan saya setelah mempelajari modul ini adalah bisa memahami dan menerapkan tentang coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan peserta didik dan rekan sejawat. Harapan yang kita bangun tentu saja akan tetap menjadi harapan dan tidak pernah terwujud dalam kenyataan jika kita tidak mau bekerja keras dalam mempelajari dan menerapkan apa yang kita pelajari pada modul ini. Nah, berdasarkan hal itu, menurut saya, kegiatan, materi, dan manfaat yang saya harapkan dalam modul ini adalah yang pertama, saya berharap bisa menerapkan dan memahami tentang paradigma coaching dalam mengembangkan dan memberdayakan pengembangan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, mampu menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang ketiga, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Dan yang terakhir, mampu membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Nah, itulah pembahasan kita tentang alur merdeka mulai dari diri coaching untuk supervisi akademik. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.